Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Fadhil Muhammad Hasbullah syarillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 73, alinea yang paling bawah. Wa aqalluhu assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alayka. Wa aqalluhu, dan yang paling sedikit, paling singkat atau minimalnya mengucap salam kepada Rasulullah yaitu assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau yang lengkap ya di pembukaan Al-Barzanji gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya, banyak banget ya di awal-awal Al-Barzanji gitu, di halaman paling awal pembukaan itu. Seminimalnya, sesingkat-singkatnya assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu, salam sejahtera alaika untuk engkau ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini berulang-ulang saya sampaikan, ya Rasulullah, jangan sampai ya Rasulullah. Secara ilmu nahwu salah, ya Habibullah salah, yang benar ya Habibullah. Itu sering biasanya kalau marhabanan biarin suaranya bagus, kalau salah kan ya. Sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya alaika, kepada engkau. Ini kan etika ketika ziarah ke makam Rasulullah. Ketika udah nyampe ke Raudhah makam Rasulullah, mengucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaika. Begitupun kalau ziarah ke makam siapapun, assalamu alayka ya, sebut namanya. Misalnya bapak ya assalamualaikum, assalamu alayka ya bapak. Kalau tahu binnya ya bin siapa. Atau ke makam siapa yang kita tuju, walaupun bukan bapak ya siapa sajalah. Ketika sudah di depan makam, ini kita biasanya kan udah nyampe. Kalau awal kan assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Begitu udah nyampe di makam yang kita tuju, sebelum kita duduk kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum, siapa itu yang dituju. Misalnya bapak ya bapak, misalnya dan kalau ada yang jawab waalaikumsalam ya makanya ya kalau tahu namanya sebut namanya, kalau nggak tahu namanya ya misalnya Gunung Jati ya assalamualaikum ya Syekh Gunung Jati. Kalau tahu namanya ya Syekh Syarif Hidayatullah. Kalau di mana luar Batang Habib Hussein ya. Ya kalau tahu namanya disebut namanya, kalau nggak tahu ya tadi gelarnya. Kalau nggak tahu semuanya ya nggak mosok sih yang kita tuju kita nggak tahu.
Ibarat mau bertamu, masa nggak tahu yang kita mau bertamu tahu. Ya cari informasi dulu, yang mau kita tamuin, yang mau kita ziarahin itu siapa. Assalamualaikum, siapa yang kita tuju, wa ana insyaallah bikum lahikun, baru duduk berdoa dan lain-lain. Sallallahu alaika, semoga Allah memberikan rahmat dan kemuliaan alaika kepada engkau ya Rasulullah. Ucapan sallu ala Nabi Muhammad itu bukan selawat ya, itu ngajak orang selawat. Misalnya ada yang sallu ala Nabi Muhammad, itu ngajak orang selawat. Kalau sallallahu ala Nabi, lah itu baru selawat. Sallu itu artinya ayo berselawatlah, itu bentuk fi'il amar. Fi'il amar itu artinya perintah. Sallu, ayo berselawatlah ala Nabi, kepada Nabi. Itu bukan selawat, tapi perintah ngajak berselawat. Nah itu ngajak orang selawat itu namanya. Kalau sallallahu ala Nabi, lah itu baru sallallahu ala Nabi, itu baru selawat. Kadang ada orang baca salawat itu tengahnya mau ujungnya kebalik. Ini loh. Misalnya ya, Allahumma biasanya kan wasallam mau wasallim itu. Iya. Gimana sih contohnya, kalau lupa saya malah. Wa barok di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bukan wasallim. Kalau wasallim itu artinya kita ngajak. Kalau wasallam itu doa, kalau wasallim ngajak. Ngajak mendoakan Rasulullah. Ngajak bersalawat kepada Rasulullah. Sering kok saya dengar orang baca salawat itu kebalik-balik, itu sering. Kok contohnya malah lupa saya. Nah besok-besok kalau ingat ya, lupa kok. Saya bawa nanti. Ada doa juga gitu kan, ada yang mau salim. Nah itu depan sama belakang itu kadang nggak sinkron. Seperti biasanya lah kalau itu ya itu benar salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ada yang kebalik kan? Ya kayak itu. Yang benar wasallam, bukan wasallim. Karena ini salawat. Kalau wasallim, kalau sallu ala Nabi Muhammad, belakangnya benar wasallim. Tapi kalau sallallahu ala Muhammad, yang benar wasallam. Contohnya banyak dan sering saya dengar. Ataupun kalau niatnya baik ya wis, insya Allah ada pahalanya gitu aja. Tapi di bawah hadis. Lah ya kadang ya memang apa ya? Ya tadilah kurang pengertiannya, kurang pengetahuannya. Sama kayak orang baca doa. Baca doa itu kalau dari lafaz Quran, biarkan utuh seperti lafaz Quran. Misalnya Rabbi yang doa untuk orang tua kan? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memang sering kita dengar, kadang yang itu dirubah menjadi bentuk jamaah. Menjadi gimana? Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Kalau mau berbentuk jamaah. Cuman dulu saya dinasihati guru, kalau memang itu dari ayat Quran, biarkan utuh ayat Quran. Kecuali kalau yang bukan ayat Quran dirubah, biarkan. Kayak doa kunut itu kan bukan ayat Quran, dirubah Allahumma dini, dirubah Allahumma dina, mah terserah. Tapi kalau ayat Quran, biarkan utuh ayat Quran. Kenapa? Kalau ayat Quran, kalau dirubah berarti bukan Quran lagi. Pahala membaca Quran kita udah nggak dapat. Tapi kalau diutuh seperti ayat Quran, kita dapat pahala baca Quran, kita dapat pahala doa. Ya tadilah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kan aslinya itu kan wa qur Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, aslinya kan itu. Nah kadang ada yang dirubah karena dia lagi mimpin doa, ada yang mengaminkan bentuk mufrad, bentuk tunggal dirubah menjadi jamaah. Tapi kalau itu ayat Quran, ya wis biarkan ayat Quran. Kita cari redaksi doanya yang jamak. Seperti Rabbana dzolamna itu kan jamak, Rabbana atina jamak. Pokoknya yang kata depannya Rabbana itu aslinya jamak. Rabbana itu kan wahai Tuhan kami, Tuhan kita, berarti jamak. Kalau Rabbi Tuhanku berarti untuk satu.
Lah kalau kita doa sendirian silahkan pakai redaksi Robi. Tapi kalau ada yang mengaminkan, misalnya Bu Haji ditunjuk memimpin doa, pilih doa yang pakai redaksinya Robbana. Kalau doa itu diambil dari ayat Quran, itu pahalanya double. Pahala baca Quran dan pahala berdoa. Tapi kalau di luar ayat Quran, maka ya dapatnya cuma berdoa itu. Termasuk itu ya Pak Ustadz, yang apa namanya Fatihah amin gitu tuh. Amin itu bukan dari Quran. Amin itu bukan Quran, tapi amin itu perintah Nabi. Jadi boleh itu. Ya, kalau amin itu kan artinya memang ya Allah kabulkanlah kan. Lah amin itu bukan Quran ya. Kalau Qurannya itu sampai waladhdallin tok. Amin itu perintah Nabi untuk membaca bersama-sama, semoga Allah mengabulkan, karena Fatihah itu artinya doa. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai selesai itu isinya doa. Makanya dianjurkan untuk membaca. Karena saya suka nambahin gini Pak Ustadz, Rabbi firlana wali walidaina amin. Nah kalau mau bentuk jamak ya Rabbana ufir lana. Kalau Rabbi firli, kalau Rabbana firlana, disesuaikan. Di tambahan itu boleh baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebelum amin Rabbi firli wali walidayya amin. Tapi kalau Rabbana ghfir lana wali walidina, beda lah ya. Tapi kalau itu kan bacanya masing-masing, ya lebih baik ya Rabbi firli wali walidayya, karena bacanya masing-masing. Kan baca sendiri-sendiri kan, tidak diimami ya, kecuali Fatihahnya ya diimami. Wa man syaa, dan siapa yang pengen fal yutawil, maka silakan diperpanjang. Maksudnya diperpanjang itu dilamain itu loh salamnya. Seperti kalau apal misalnya seperti yang di Muqaddimah Al-Barzanji, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Mas, saya nggak apal Pak. Assalamualaikum ya Asfal Asfiya Azkal Asfiya, banyak tuh ya? Yang di awal berjanji itu. Saya emang nggak apal Pak. Biasanya yang suka pada marawisan kan ada ya, Assalamualaikum Zainal Anbiya, dan seterusnya, itu kan panjang kan. Nah, kalau faman syaa, siapa yang pengen fal yutawil, maka panjangin. Tapi kalau mau singkat karena udah desak-desakan antri-antrian ya wes cukup Assalamualaikum ya Rasulullah. Summa yata'akhkhara jihata yaminihi qadra dhira'in. Kemudian bergeser ke arah sebelah kanan kira-kira sejengkal. Sediro itu ini ketemu ini loh. Ya, geser. Fa yusallim ala Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mengucap salam ke Abu Bakar karena makamnya kan berderet ya. Rasulullah agak ke sini, Abu Bakar ke sini, Umar ke sini. Ada pokoknya sejajar di bawahnya gitu loh. Kan di dalam itu ada tiga kan, Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nah kita kan berada di sebelah sininya. Tapi dari sebelah sono madhep sini kan, madhep timur, bukan madhep timur ya. Pokoknya membelakangi kiblat lah intinya. Pertama mengucap salam pada Rasulullah, kemudian bergeser, Assalamualaikum ya Abi Bakri Siddiq, ya Aba Bakri Siddiq. Kemudian bergeser lagi, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, mengucapkan salam. Summa yata'akhkhara jihata yaminihi, kemudian bergeser ke arah kanan, qadra dhira'in, sekitar satu dhira', satu ini sini ke sini. Fa yusallim ala Umar al-Faruq ibn al-Khattab, mengucap salam kepada Umar al-Faruq ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Berderet yang ada di kotak itu kan makam tiga ya. Dan dulu pernah ada yang menggali terowongan pengen mencuri jasad Rasulullah, hampir sampai ya untung ketahuan ya. Ada orang Yahudi pura-pura jadi orang Muslim, kemudian dia membeli rumah di sekitaran Masjid Nabawi, kemudian dibikin terowongan gali bawah tanah, pengen menggali jasad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya setelah itu kejadian kemudian digali di pondasi keliling, ya ketahuan. Kebetulan ya namanya yang dijaga oleh Allah ya ada aja caranya. Entah tahun berapa, lama banget kejadiannya itu. Summa yarji'u ila mawqifihil awal. Kemudian kembali ke posisi awal kalau bisa. Kalau sekarang udah nggak bisa. Terus langsung ngalir keluar. Ini kitab ini kan dituliskan ratusan tahun yang lalu. Masih nggak seperti sekarang. Kalau saya waktu saya belum berpintu, bebas kita masuk. Ya iya kan langsung keluar kan. Yang belakang antrinya udah ribuan orang. Mau tengah malam ya sami mawon. Kalau saya mah lah penulis kitab ini dulu ketika mengajarkan ini kan belum seperti sekarang. Ila mauqifihil awal, seperti posisi pertama, ya balik muter lagi kan. Qubalatal wajhi syarifi, di hadapan yang mulia, wa yatawassala bihi, kemudian bertawassul fi haqqi nafsihi wa yastashfi'a bihi ila rabbih subhanahu wa ta'ala, bertawassul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memintanya tetap pada Allah, pada Rasulullah itu tawassul. Tawassul itu artinya perantaraan. Kita datang ke ziarah ke makam para wali itu tawassul, perantaraan. Karena orang-orang yang berjuang di jalan Allah walaupun jasadnya mati, tapi kan aslinya nggak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Aslinya mereka itu jasadnya saja yang mati, tapi aslinya tidak mati. Cuman kita aja yang tidak tahu. Ya, maka kita bertawassul, ibarat kita mau ngadep lurah. Kalau kita sendiri nggak kenal lurah, kan ngajak orang yang kenal lurah. Kita mau minta langsung sama Allah, kita sadar diri dosa kita seabrek-abrek, lah tawassul pada Rasulullah. Ibarat kata mah pakai orang dalam. Tawassul itu pakai orang dalam. Seperti doa azan itu kan menjelaskan bahwa Rasulullah itu sebagai orang dalam bagi kita. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata. Rasulullah itu sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai penghubung antara kita dan Allah. Karena kita sadar diri dosanya seabrek-abrek, nggak kenal sama Allah. Kalau pengen doanya cepat dikabul, ya minta ibarat proposal pengen di ACC, ya kan pakai orang dalam. Orang dalamnya siapa? Rasulullah. Lah untuk mendekati Rasulullah, kalau kita sadar diri kita sama Rasulullah cuma ngakunya doang cinta, yo pakai perantara lagi, para wali-wali penerus pejuang Rasulullah. Artinya ibarat kita mau menghadap yang tertinggi kan harus ada tahapan-tahapannya. Langsung ya kalau mau mampu ya boleh, monggo silakan. Kalau mampu. Sumayan takila, kemudian bergeser berpindah ila jihati ra'sil qabri, ke arah kepalanya makam asyarif yang mulia, wa yastaqbila al-qiblata, dan menghadap kiblat, fayakuna al-qabru syarifu an shimalihi, sehingga makam itu berada di sebelah kiri. Wa yad'u bima ahabba li nafsihi, kemudian berdoa dengan apa yang dicintai oleh kita, yang kita inginkan. Wali ahbabihi, dan kepada orang-orang yang dicintai, walil muslimin, dan kepada semua orang Islam. Ini kan kalau waktunya longgar, tempatnya longgar. Kalau sekarang ya sambil jalan, dorong-dorongan. Wahakala, dan beginilah yaf'alu, yang dilakukan kullama arada ziarah, ketika ziarah. Wayang bagi, dan seyogyanya lahu, pada orang yang ziarah, luzumul adabi, menjaga etika, menjaga tata krama. Mau diziarah apalagi di makam Rasulullah, di makam para wali-wali Allah pun kita dianjurkan untuk etika. Jangankan di makam wali Allah, di makam orang biasa, di kuburan biasa,
di Budi Dharma atau di apa itu yang Rorotan ya, kuburan Covid. Kalau orang tua dulu nakut-nakutin, jangan sembarangan terpulang kesurupan. Itu mah aslinya biar gak sembarangan. Ini kadang di kuburan ya ngobrol, cuman tukang gali kubur udah kebal kali. Di atas kuburan main judi. Nah coba aja kalau lewat Budi Dharma. Kadang kalau saya siang kalau macet dulu, sering lewat motong jalan lewat tengah Budi Dharma. Ya biasa aja main kartu sambil nungguin pelanggan. Terus mereka udah gak takut kualat, udah sehari-hari duduknya di situ ditakut-takutin kualat ya wis. Orang ya Allah. Walaupun di makam orang biasa pun kita harus ada etika. Di antaranya kemarin saya bilang jangan melompati pas kuburan, jangan duduk di situ. Apalagi sampai berkata-kata yang tidak pantas, apalagi sampai suudzon dengan kuburan. Begitu lihat namanya begitu, jangan-jangan mati narkoba. Suudzon nggak boleh. Muddata iqamatihi bil Madinah, selama berada di Madinah. Wa ayyuhafidha, dan hendaknya ia menjaga alal iktikaf, selalu niat iktikaf. Ketika masuk ke area Masjid Nabawi sudah langsung niatkan iktikaf fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kita masuk ke masjid manapun, begitu masuk niatkan iktikaf. Kalau bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, kalau nggak bisa ya baca tasbih 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lah kalau di Masjidil Haram kan sunnahnya tawaf. Selain Masjidil Haram, tahiyatul masjid. Kalau nggak bisa tahiyatul masjid, ya tadi membaca tasbih 4 kali. Misalnya ketika taklim di masjid, atau mungkin ada keperluan apa di masjid yang sekiranya kita akan ada agak lama di situ, yo niatin iktikaf. Lah kalau masuk cuma mau ngambil panci doang, ya udah balik dulu. Lah misalnya kadang umpama ya piring atau apa yang ketinggalan di dalam, masuk tahiyatul masjid dulu, ntar keluar, ternyata piring ada yang ketinggalan lagi, masuk lagi. Kok yo kebangetan temen. Ya niatin iktikaf itu sekiranya kalau mau duduk dalam waktu lama. Kalau taklim itu kan paling nggak sejam, ya sejam lebih kan. Nah niatin iktikaf. Kadang lali. Nah iya itu masalahnya. Ntar maka rencana kalau udah jadi mau saya kasih tulisan. Entah pakai apa nanti yang rapi, biar kita itu masuk nggak lupa. Memang banyak kok masjid-masjid itu dikasih tulisan. Karena kita ya model-model kita emang gampang banget lupa. Begitu udah keluar, udah nyampe rumah, oh iya. Doa masuk masjid sama niat iktikaf. Biar setiap kali kita masuk ada pahala yang diperoleh selain ngaji dan lain-lain. Kullama dakhalahu, setiap masuk ke masjid, wa ala salati fihi, dan juga salawat atau sholat di dalamnya, khususan ma'al jamaah, bersama kalau memang berjamaah. Wa ayyuksira minas saumi, kalau bisa yo puasa, tapi untuk akut ya, kecuali pas bulan puasa. Wasodaqati, sedekah. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Wa anwa'il ibadati, dan macam-macam ibadah. Terus mumpung ya kalau bisa ya Quran sehatamnya ya kalau bisa ya, kalau nggak bisa sekul Allahu somad, baca 1000 kali kan udah banyak ya. Nah ya kalau nggak bisa kan wa ayyazura ahlal baqi, dan berziarah di makam baqi, khususan yaumal jum'ah, dikhususkan di hari Jumat. Wa syuhada'i bi Uhud, dan makam para syahid di bukit Uhud. Wa afdaluhu yaumul khamis, dan yang paling afdal itu di hari Kamis. Kalau sekarang ya tergantung travelernya. Ya iya, mau travel Rebu ya Rebu, mau Senin ya Senin. Lah ini kan kalau jalan sendiri waktunya longgar. Wa masjid Quba, dan masjid Quba, wa afdaluhu yaumus sabti, dan afdalnya adalah hari Sabtu. Ya kalau sekarang ya sekali jalan diputerin semua.
Ya kalau besok lagi lah. Ya mungkin kalau yang umrohnya 3 bulan kali ya. Ya 3 bulan nggak pulang-pulang. Wa baqiyatul masyahid, dan makam-makam para syahid yang lain bil Madinah yang ada di Madinah. Wa hiya masyhuratun hunaka, dan itu sangat terkenal di sana. Fa idza arada as-safar, ketika menghendaki jalan, wadda'a al-masjid syarif, meninggalkan, ketika niat jalan akan meninggalkan masjid Madinah. Wa fa'ala mislama fa'ala awwala dukhul, maka lakukan seperti seawalnya masuk. Kalau niatnya awalnya doa, ya keluarnya doa. Kalau masuk awalnya Allahumma fili dunubi waftahli abwaaba rahmatik, kalau keluar abwaaba fadlik. Wa sa'alallah ta'ala, dan mohon pada Allah, meminta kepada Allah ta'ala, alla yaj'ala hadza akhiral ahdi, untuk menjadikan jangan sampai ini kesempatan yang terakhir. Berarti biar ada lanjutannya, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Bi ziyaratin Nabil A'zami sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga-moga ya semua muslim ya pengen dimudahkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ini udah khatam ya, paling 2 kali lagi. Tinggal sebenarnya tinggal doa belakangnya ini ya. Nanti insya Allah ganti kitab Qurratul Ain, bukan Qurratul Uyun loh ya, Qurratul Ain. Qurratul Uyun mah serem. Ntar Bu Mansur ngaji dulu nggak berhenti-berhenti. Karena Qurratul Uyun itu kan isinya itu. Fikih lebih mendalam. Fikih tapi lebih menjurus ke itu, tapi bukan itu. Qurratul Ain, Qurratul Ain itu beda. Kalau Qurratul Uyun ya memang arahnya ke sono mulu. Bahasa apa Ustaz? Yo, hampir fikih, cuman itu yo ibarat kan saya berusaha untuk ngajinya urut. Makanya dulu kan Safinah dulu. Safinah khatam naik Qiraatul Badiah. Ini khatam berarti naik Qurratul Ain. Nanti Qurratul Ain naik Fathul Qorib. Ibarat sekolah mah dari PAUD, TK, SD. Ya kita tetap istiqomah belajar fikih, cuman kelasnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab.